selamat datang di podcast Kembang Patriot Muda. Balik lagi bareng aku Karina dan aku Gladys. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, kuliahnya lancar, tugas-tugasnya cepat selesai, dan pastinya tetap semangat menjalani aktivitas sebagai mahasiswa. Nah, di podcast kali ini seperti biasa kita bakal ngobrol santai seputar dunia mahasiswa, pendidikan, dan isu-isu yang terkait ada di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Tapi meskipun santai, obrolannya tetap punya makna dan bisa menambah wawasan kita bersama. Betul banget, karena jadi mahasiswa itu bukan cuma soal datang ke kelas, ngerjain tugas, atau bahkan mikirin IPK aja, tapi juga tentang bagaimana kita memahami nilai-nilai kehidupan, sejarah bangsa, dan sikap yang harus dimiliki sebagai generasi muda Indonesia. Dan kali ini topik obrolan kita nih bakal seru banget ya Gladys. Kira-kira apa ya? Jadi topik obrolan yang bakal kita bahas yakni implementasi sikap patriotisme pada mahasiswa Universitas PGRI Wiranegara dan korelasinya dengan pendidikan anti komunisme. Wow, tema kali ini memang terdengar cukup serius ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau dipahami lebih dalam, topik ini sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Karena patriotisme itu bukan cuma soal upacara atau hafal lagu nasional aja, tapi juga tentang rasa cinta terhadap bangsa, menghargai perjuangan para pahlawan, menjaga persatuan, dan punya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Bener banget, apalagi ya sebagai mahasiswa Universitas PGRI Wiranegara atau disingkat Uniwara, kita juga punya tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan ikut membangun karakter generasi muda yang cinta tanah air. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana pendidikan anti komunisme dikaitkan dengan upaya menjaga ideologi bangsa dan memperkuat rasa nasionalisme mahasiswa. Karena memahami sejarah bukan berarti untuk menimbulkan kebencian, tetapi supaya kita bisa belajar dari masa lalu dan lebih bijak dalam menghadapi perkembangan zaman. Bener banget Gladys, apalagi ya di era digital sekarang semuanya tuh serba cepet banget ya. Dan kadang informasi itu bisa menyesatkan, dan disinilah pentingnya mahasiswa untuk memiliki pemahaman sejarah, sikap kritis, dan rasa patriotisme agar tidak terpengaruh oleh paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Indonesia. Dan menariknya teman-teman, patriotisme itu bisa diwujudkan lewat hal-hal sederhana loh. Misalnya, menjaga nama baik kampus, menghargai perbedaan pendapat, aktif dalam kegiatan positif, disiplin, hingga ikut melestarikan budaya lokal dan nasional. Betul, jadi pembahasan kita hari ini bukan cuma teori aja ya Gladys, tapi juga bagaimana penerapan sikap patriotisme itu sendiri dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa dalam sehari-hari. Nah, nanti kita juga bakal ngobrol soal pandangan mahasiswa terkait pentingnya pendidikan sejarah dan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan kampus. Dan tentunya supaya lebih seru ya, kita sudah menyiapkan video wawancara singkat dengan beberapa mahasiswa nih. Kira-kira bagaimana ya pandangan mereka atau respon mereka terhadap patriotisme dan pendidikan anti komunisme di kalangan mahasiswa saat ini, terutama mahasiswa Universitas PGRI Wiranegara. Kalian penasaran kan? Yuk tetap stay tune di podcast Kembang Patriot Muda, karena obrolan kali ini dijamin bakal menambah wawasan sekaligus bikin kita lebih sadar pentingnya menjaga semangat kebangsaan sebagai generasi muda Indonesia. Oke, sekarang kita memasuki sesi pertama pada podcast kita kali ini, yakni kita akan membahas mengenai sejarah Uniwara. Wah. Nah, pembahasan sejarah tentang Uniwara ini sebenarnya bukan hal yang baru ya buat kita, karena apalagi waktu PKKMB kita sudah dikenalkan dengan sejarah, perjuangan, dan perjalanan panjang kampus Uniwara dari masa ke masa. Betul banget, tapi kadang setelah PKKMB selesai, materi yang disampaikan cuma lewat begitu aja, dan lama-lama mulai lupa. Padahal memahami sejarah kampus itu penting banget. Bukan cuma sekedar tahu tahun berdirinya, tapi juga supaya kita lebih menghargai perjuangan orang-orang yang membangun kampus ini dari awal. Betul, karena itu
Karena dari sejarah kita bisa belajar tentang semangat perjuangan, persatuan, tanggung jawab, dan rasa memiliki kampus. Dan nilai-nilai itulah yang berkaitan erat dengan sikap patriotisme yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa. Benar banget, maka dari itu, patriotisme nggak selalu tentang hal besar atau formal saja. Sebagai mahasiswa, rasa patriotisme itu bisa ditunjukkan lewat sikap menghargai sejarah kampus, menjaga nama baik universitas, aktif dalam kegiatan positif, dan ikut menjaga persatuan di lingkungan kampus. Apalagi ya Gladys, ternyata Uniwara itu punya sejarah yang sangat panjang. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1965 loh. Bahkan mereka mengalami berbagai perubahan serta perkembangan hingga menjadi universitas seperti sekarang. Kalau kita lihat perjalanan sejarahnya, awalnya kampus ini bernama IKIP Sarmidi Mangun Sarkoro pada tahun 1965. Kemudian pada tahun 1975 berubah menjadi IKIP PGRI Jawa Timur. Yang kemudian pada tahun 1986 kembali mengalami perubahan, yakni menjadi STKIP PGRI Pasuruan. Nah, dari sinilah perkembangan kampus mulai semakin terlihat dan perlahan terus berkembang mengikuti kebutuhan pendidikan masyarakat. Dan akhirnya, pada tanggal 18 Februari 2020, resmi berubah menjadi Universitas PGRI Wiranegara atau yang sekarang lebih kita kenal sebagai Uniwara. Jadi perjalanan menuju bentuk universitas seperti sekarang itu nggak instan teman-teman, tapi melalui proses yang panjang dan penuh perjuangan. Bahkan ya, dulu tuh jurusannya tuh masih sangat terbatas dan sebagian besar perkuliahannya tuh dilakukan pada malam hari. Pada awalnya berdirinya hanya ada 2 program studi, yakni yang pertama yakni D3 PDU yang pada saat ini menjadi pendidikan ekonomi, dan yang kedua yakni D3 Moral Pancasila yang sekarang berubah menjadi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Menariknya, jurusan Moral Pancasila ini juga menunjukkan bahwa sejak dulu Uniwara sudah menanamkan nilai-nilai kebangsaan, pendidikan karakter, dan semangat nasionalisme kepada mahasiswanya. Betul banget Gladys. Dan dari 2 jurusan awal itu, akhirnya Uniwara mulai berkembang dengan membuka program studi lain, yakni pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan pendidikan matematika. Bahkan sampai akhirnya sekarang Uniwara berkembang menjadi kampus dengan 4 fakultas dan berbagai program studi yang semuanya sudah jenjang S1. Bahkan Uniwara juga sudah memiliki program S2 yaitu Magister Pendidikan Ekonomi. Dan sekarang kita akan bakal bahas pada fakultas pertama, yakni Fakultas Pedagogi dan Psikologi, di mana pada fakultas ini mempunyai beberapa program studi. Yang pertama yakni Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan PPKN, dan yang terakhir yakni Pendidikan Ekonomi. Lalu ada juga Fakultas Teknologi dan Sains yang menaungi program studi Teknik Industri, Ilmu Komputer, dan Teknologi Pangan. Dan selanjutnya ini ada Fakultas Agama Islam, di mana program studi ini ada 2 program studi, yakni Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau disebut dengan PGMI, dan Pendidikan Agama Islam. Dan yang terakhir ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Ekonomi Syariah serta Manajemen Bisnis Syariah. Dan perkembangan ini menunjukkan kalau Uniwara itu terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai pendidikan dan kebangsaan yang sudah menjadi identitas kampus sejak dulu. Jadi gak heran ya kalau sekarang Uniwara tuh makin berkembang dan menjadi salah satu kampus yang terus berupaya mencetak mahasiswa yang gak cuma cerdas secara akademik tapi juga punya karakter, rasa nasionalisme, dan rasa patriotisme yang kuat. Karena secara kampus kita nih kampus patriot ya katanya. Betul. Mungkin ini untuk sesi pertama dan kita lanjutkan untuk sesi kedua. Oke teman-teman, pada sesi kedua kali ini kita akan membahas tentang budaya di lingkup Uniwara. Jadi kalau ngomongin tentang Uniwara nih, bukan cuma soal sejarahnya aja yang menarik, tapi juga tentang budaya kampusnya yang terasa sangat kuat dan khas.
Betul banget Gladys, apalagi yang paling terasa ya di budaya Uniwara itu budaya kekeluargaannya, di mana hubungan antara mahasiswa, dosen, dan seluruh sivitas akademika terasa sangat dekat, hangat, dan juga saling mendukung satu sama lain. Betul banget. Jadi meskipun statusnya dosen dan mahasiswa, suasananya itu nggak terlalu kaku gitu. Jadi ada terasa hangat-hangat kekeluargaannya gitu. Betul. Jadi mahasiswa juga merasa lebih nyaman untuk beradaptasi, berdiskusi, bertanya ataupun menyampaikan pendapat selama tetap menghormati etika dan sopan santun. Betul banget, Nas. Budaya seperti ini sebenarnya juga menjadi bagian penting dari implementasi sikap patriotisme di lingkungan kampus. Karena patriotisme itu bukan cuma soal cinta tanah air ya, tapi juga tentang menjaga persatuan, menghargai sesama, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Selain itu, mahasiswa Uniwara juga diajarkan pentingnya nilai-nilai seperti sopan santun, toleransi, gotong royong, disiplin, dan saling menghargai perbedaan. Hal-hal sederhana seperti ini ternyata punya pengaruh besar dalam membangun karakter mahasiswa. Betul, apalagi ya kita tuh hidup di tengah masyarakat yang beragam. Jadi sikap toleransi dan saling menghormati itu penting banget supaya lingkungan kampus itu tetap nyaman, aman, dan penuh dengan rasa persaudaraan. Betul, maka dari itu Uniwara juga mendukung mahasiswa untuk terus berkembang baik di bidang akademik maupun non-akademik. Banyak kegiatan kampus, organisasi mahasiswa, seminar, lomba, dan kegiatan sosial yang bisa jadi wadah untuk mengembangkan potensi diri sekaligus melatih jiwa kepemimpinan kita. Serta dari kegiatan-kegiatan itu, mahasiswa juga belajar tentang tanggung jawab, kerjasama, dan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, nilai-nilai seperti itu juga termasuk bentuk nyata dari sikap patriotisme dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari. Makanya nggak heran teman-teman, kalau mahasiswa Uniwara nggak cuma dituntut pintar secara akademik, tapi juga diharapkan punya karakter, etika, dan rasa nasionalisme yang baik. Betul sekali, karena itu pada akhirnya mahasiswa itu bukan hanya penerus pendidikan ya, tetapi juga calon generasi yang nantinya akan berperan di masyarakat. Jadi penting banget untuk punya ilmu sekaligus karakter yang kuat. Ini sesi terakhir dari sesi 2 ini. Ya, Kita akan lanjut pada next sesi ya Gladys. Memasuki sesi ketiga kali ini, kira-kira kita bakal bahas apa Gladys? apa ya? Penerapan dalam kehidupan kampus. Betul banget, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang patriotisme di lingkungan kampus. Menurut kamu Gladys nih, patriotisme sebagai mahasiswa itu seperti apa sih? Patriotisme, kalau menurut aku sih, patriotisme itu bukan cuma tentang perjuangan di medan perang atau hal-hal besar lainnya. Sebagai mahasiswa, patriotisme bisa diwujudkan lewat rasa bangga terhadap kampus, menjaga nama baik alma mater, dan ikut berkontribusi menciptakan lingkungan kampus yang positif. Setuju banget. Selain itu, juga bisa diwujudkan lewat hal-hal sederhana loh, seperti disiplin pada saat kuliah, menghargai dosen dan teman, aktif dalam kegiatan positif, serta menjaga fasilitas kampus dan menaati aturan-aturan yang ada. Bener banget Karin, karena kadang sikap-sikap kecil seperti itu justru menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian kita terhadap lingkungan kampus. Kalau mahasiswa punya rasa peduli, otomatis suasana kampus juga jadi lebih nyaman dan harmonis. Bahkan ya Gladys, sikap saling menghormati pun itu udah termasuk sikap patriotisme loh. Karena dari situ kita belajar menjaga persatuan dan menghargai keberagaman. Betul, apalagi mahasiswa berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dari daerah, cara berpikir, maupun organisasi. Jadi penting banget untuk tetap menjaga sikap toleransi dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Betul, dan menurut aku ya Gladys, penting banget nih bagi mahasiswa untuk memahami sejarah Uniwara. Karena dengan tahu perjuangan kampus dari dulu hingga sekarang, kita jadi punya rasa memiliki terhadap kampus ini. Benar. Jadi kita lebih sadar kalau kampus yang sekarang juga berkembang besar ini dibangun lewat proses yang panjang dan penuh perjuangan. Maka dari itu muncul rasa menghargai dan keinginan untuk ikut menjaga serta melanjutkan hal-hal baik yang sudah diwariskan.
Selain itu ya, pemahaman sejarah itu juga bisa membantu mahasiswa untuk lebih menghargai nilai-nilai kebangsaan dan pentingnya menjaga persatuan. Nah, hal itu juga berkaitan dengan pendidikan anti komunisme yang menekankan pentingnya mempertahankan ideologi bangsa Indonesia loh. Benar banget, jadi mahasiswa nggak cuma fokus pada akademik saja, tapi juga punya pemahaman tentang sejarah bangsa, nilai Pancasila, dan pentingnya menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks. Karena di era digital yang seperti sekarang, informasi itu seperti yang saya sebutkan tadi sangat cepat banget, dan kalau mahasiswa nggak punya pemahaman mengenai sejarah dan sikap kritis itu, bisa saja kita mudah terpengaruh oleh informasi atau paham yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Makanya teman-teman, penting banget bagi mahasiswa untuk tetap punya rasa nasionalisme, berpikir kritis, dan menjaga semangat persatuan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Nah, kita nih udah diskusi singkat ya mengenai hal-hal tadi. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi wawancara singkat nih. Ya, kira-kira gimana ya pendapat mahasiswa lain tentang patriotisme dan pentingnya memahami sejarah Uniwara? Apakah mereka juga merasa kalau rasa cinta terhadap kampus itu penting untuk menjaga persatuan di lingkungan perkuliahan? So, yuk langsung aja kita simak video wawancara singkat berikut ini. Menurut saya ya sebagai mahasiswa Uniwara, kepatriotisme itu adalah tanggung jawab intelektual. Jadi bentuk kepatriotisme kita itu adalah dengan cara belajar yang sungguh-sungguh untuk menjadi tenaga pendidik yang baik dan juga berkualitas. Dan intinya kepatriotisme itu adalah bagaimana kita itu menjaga marwah kampus dengan prestasi dan juga etika yang baik. Kemudian untuk jawaban yang kedua, contoh yang pertama itu adalah dengan mengikuti organisasi kampus. Jadi dengan mengikuti organisasi kampus kita bisa menjadi menumbuhkan jiwa kepemimpinan kita. Kemudian yang kedua itu adalah dengan cara toleransi. Di Uniwara kan mahasiswanya itu beragam-ragam ya. Jadi kita bisa menghargai perbedaan pendapat dan juga latar belakang dari mahasiswa yang ada di kampus ini. Kemudian contoh yang ketiga itu adalah dengan menjunjung tinggi kejujuran dan aturan yang berlaku di kampus. Kemudian untuk jawaban yang ketiga itu kalau ditanya penting atau tidaknya itu tergantung mahasiswanya sebenarnya. Tapi menurut saya itu relatif. Jadi kita itu sebenarnya tidak perlu mengetahui sejarah Uniwara secara detail, tapi kita perlu mengetahui garis besarnya saja sejarahnya. Terima kasih. Bira negara. Oke, menurut saya patriotisme sebagai mahasiswa Universitas PGRI Bina Negara adalah bagaimana sikap kita, sikap cinta dan bangga terhadap kampus saya sendiri yaitu Uniwara, dan juga jadi sebagai mahasiswa Uniwara, patriotisme itu mengenai bagaimana menjaga nama baik kampus serta bagaimana kita berkontribusi melalui prestasi dan juga kepedulian sosial masyarakat Perkuliahan. Kemudian, untuk implementasi sikap patriotisme di lingkungan perkuliahan bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana. Contohnya seperti menghormati dosen dan juga teman, aktif mengikuti kegiatan kampus, menjaga kebersihan lingkungan kampus, serta menggunakan ilmu yang dipelajari untuk hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan juga selain itu, sebagai mahasiswa Uniwara, tentunya saya berusaha untuk selalu mendukung kegiatan positif yang membawa nama baik kampus. Seperti dengan hal-hal kecil, contohnya mengikuti lomba dengan mengatasnamakan sebagai mahasiswa Uniwara, atau tetap menjaga nama baik kampus lagi saya memakai alma mater resmi dari. ya kenapa? Menurut saya sangat penting bagi mahasiswa untuk mengetahui dan memahami sejarah kampus di mana tempat ia belajar. Dikarenakan dengan memahami sejarah kampus, mahasiswa dapat mengetahui perjuangan, nilai, dan identitas yang dimiliki kampus sejak awal berdiri. Hal tersebut dapat menemukan rasa bangga, rasa memiliki, dan semangat untuk melanjutkan nilai-nilai positif yang telah dibangun oleh para pendiri sebelumnya. Selain itu juga pemahaman sejarah juga membantu mahasiswa untuk lebih menghargai proses perkembangan kampus hingga menjadi seperti sekarang. Menurut saya patriotisme itu adalah sikap cinta dan bangga kepada kampus Uniwara dengan cara menjaga nama baik kampus dan berkontribusi positif bagi lingkungan Uniwara dan di sekitarnya. P1 KB 3 ya.
Bentuk implementasi patriotisme itu di lingkungan perkuliahan itu dapat dilakukan dengan cara disiplin belajar, menghormati dosen dan teman, aktif dalam kegiatan kampus dan menjaga fasilitas kampus. Menurut saya penting untuk mengetahui sejarah Uniwara, karena dengan mengetahui sejarah Uniwara kita itu dapat memahami perjuangan dan nilai-nilai yang dimiliki kampus Uniwara, sehingga dapat menunjukkan rasa bangga dan memiliki terhadap Universitas PGRI Wiranegara. Oke, setelah nonton wawancara singkat tadi ya, kita bakal diskusi singkat mengenai hasil dari wawancara kita tadi. Bahwasanya bisa kita lihat kalau sebagian besar mahasiswa ini memaknai patriotisme sebagai sikap cinta dan bangga terhadap kampus ya, yang diwujudkan melalui tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari. Betul, jadi patriotisme sebagai mahasiswa ternyata bukan hanya soal teori atau slogan saja teman-teman, tapi lebih kepada bagaimana mahasiswa menjaga nama baik kampus dan memberikan kontribusi positif baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Dan salah satu narasumber kita juga menyebutkan bahwa sikap patriotisme ini bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana loh, seperti disiplin dalam belajar, menghormati dosen dan teman, serta aktif mengikuti kegiatan kampus dan menjaga fasilitas dan kebersihan lingkungan kampus. Betul banget, bahkan ada juga narasumber yang mengatakan bahwa patriotisme sebagai mahasiswa merupakan bentuk tanggung jawab intelektual. Wow, artinya mahasiswa harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya nantinya bisa menjadi pribadi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu juga ya Gladys, menjaga marwah dan nama baik kampus itu juga termasuk bentuk patriotisme loh. Contohnya seperti mengikuti lomba dengan membawa nama Uniwara, menjaga sikap saat memakai alma mater kampus, serta mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dapat membanggakan universitas. Nah, dari hasil wawancara tadi juga terlihat kalau mahasiswa Uniwara sangat menekankan pentingnya sikap toleransi dan saling menghargai. Karena di lingkungan kampus sendiri terdapat banyak perbedaan latar belakang, pendapat, dan cara berpikir. Maka dari itu mahasiswa tuh perlu belajar menghargai perbedaan, menjaga persatuan, serta menjunjung tinggi kejujuran dan aturan yang berlaku di lingkungan kampus. Hal-hal seperti itu juga termasuk implementasi patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dalam wawancara tadi juga dibahas mengenai pentingnya memahami sejarah Universitas PGRI Wiranegara. Sebagian besar narasumber berpendapat bahwa memahami sejarah kampus itu penting karena mahasiswa jadi mengetahui perjuangan, nilai, dan identitas yang dimiliki Uniwara sejak awal berdiri. Meskipun tadi ada yang berkomentar kalau memahami sejarah Uniwara tuh relatif ya, itu depend on the person ya teman-teman. Dan dengan memahami sejarah tersebut, mahasiswa tuh bisa memiliki rasa bangga dan rasa memiliki serta semangat untuk melanjutkan nilai-nilai positif yang sudah dibangun oleh para pendahulu kampus. Iya, walaupun ada juga narasumber yang berpendapat bahwa mahasiswa tidak harus mengetahui sejarah kampus secara detail seperti yang dikatakan Karina tadi. Depend on your preference ya. Tetapi setidaknya memahami garis besar perjuangan dan perkembangan Uniwara tetap penting agar mahasiswa lebih menghargai proses perjalanan kampus hingga menjadi seperti sekarang. Karena hal tersebut tuh sebenarnya juga berkaitan guys dengan pendidikan anti komunisme. Karena pada dasarnya pendidikan anti komunisme itu mengajarkan pentingnya memahami sejarah agar konflik, perpecahan, dan penyimpangan nilai-nilai bangsa di masa lalu itu tidak terulang kembali. Betul, jadi memahami sejarah bukan untuk menimbulkan permusuhan, tetapi sebagai pembelajaran supaya mahasiswa lebih menghargai persatuan, toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan dari wawancara tadi itu adalah Gladys, dari pemahaman dan hasil wawancara tadi kita bisa lihat bahwa implementasi patriotisme mahasiswa Universitas PGRI Wiranegara dapat diwujudkan melalui sikap disiplin, tanggung jawab menjaga nama baik kampus, serta berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Iya, betul banget. Dan nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan anti komunisme, yaitu menjaga persatuan, meningkatkan rasa nasionalisme,
serta menciptakan lingkungan kampus dan masyarakat yang harmonis, damai, dan saling menghormati. Betul banget. Sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi keempat, yakni apa, Gladys? Korelasi patriotisme dan pendidikan anti komunisme. Tadi kan kita udah bahas banyak sekali ya. Sekarang kita masuk pada sesi korelasinya. Nah, jadi apa sih itu pendidikan anti komunisme dan apa ya korelasinya dengan sikap patriotisme? Kalau dilihat secara umum sih, pendidikan anti komunisme merupakan upaya untuk memberikan pemahaman sejarah kepada masyarakat, khususnya generasi muda seperti kita, mengenai berbagai konflik dan peristiwa di masa lalu yang berkaitan dengan paham komunisme di Indonesia. Jadi sebenarnya tuh bukan sekedar membahas ideologi tertentu ya, tetapi juga kepada bagaimana kita belajar dari sejarah supaya konflik, perpecahan, dan penyimpangan nilai-nilai bangsa tidak terulang kembali. Bener banget Karin. Nah dari situ muncul kaitannya dengan sikap patriotisme. Karena patriotisme sendiri mengajarkan rasa cinta terhadap bangsa, menjaga persatuan, menghargai nilai Pancasila, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi relevan ya sama kehidupan Iya, kampus. betul. Dengan memahami sejarah bangsa maupun sejarah kampus nih, mahasiswa bisa belajar tentang pentingnya perjuangan, persatuan, toleransi, dan kerjasama dalam membangun lingkungan yang harmonis. Bener, jadi mahasiswa nggak cuma fokus pada akademik saja, tapi juga memiliki kesadaran untuk menjaga hubungan baik antara sesama mahasiswa, meskipun memiliki perbedaan pendapat, latar belakang, ataupun cara berpikir. Selain itu juga ya, sikap patriotisme itu membuat mahasiswa lebih peduli terhadap lingkungan kampus dan tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang bisa memecah belah paham. Iya, apalagi sekarang perkembangan informasi di media sosial sangat cepat sekali. Mahasiswa harus punya sikap kritis dan kemampuan untuk menyaring informasi supaya tidak mudah terprovokasi oleh berita atau pemikiran yang dapat menimbulkan konflik. Makanya ya, memahami sejarah itu penting banget. Karena dari belajar sejarah kita belajar tentang perjuangan, pengorbanan, persatuan, dan bagaimana menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama. Dan juga nilai-nilai itulah yang sebenarnya juga diterapkan dalam kehidupan kampus sehari-hari. Mulai dari saling menghormati, menjaga toleransi, menjunjung tinggi aturan kampus, sampai bekerja sama dalam kegiatan organisasi maupun akademik. Apalagi ya, kita sebagai mahasiswa nih adalah generasi penerus yang akan membawa perubahan di masyarakat. Jadi ini penting banget untuk kita memiliki sikap kritis, rasa cinta terhadap lingkungan, serta semangat persatuan dan nasionalisme. Karena mahasiswa yang memiliki patriotisme yang baik bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga mampu menjaga nilai-nilai kebangsaan dan menciptakan lingkungan yang damai, positif, dan saling menghargai. Baik, untuk menutup sesi kali ini kita akan langsung memberikan kesimpulan kali Iya. ya. Jadi dari pembahasan kita hari ini banyak banget yang kita pelajari ya. Mulai dari sejarah panjang Uniwara, budaya kampus yang penuh kekeluargaan, sampai bagaimana sikap patriotisme itu sendiri diterapkan dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari. Benar banget Karin. Dan dari hasil wawancara tadi juga kita bisa melihat kalau mahasiswa Uniwara memaknai patriotisme sebagai rasa cinta dan bangga terhadap kampus yang diwujudkan melalui tindakan positif. Nah, dan tentunya itu masih berkaitan dengan pendidikan anti komunisme yang tadi sudah kita bahas ya. Pada dasarnya pendidikan anti komunisme mengajarkan pentingnya memahami sejarah supaya konflik dan perpecahan di masa lalu tidak terulang. Selain itu juga mahasiswa menilai bahwa memahami sejarah Uniwara itu penting. Karena dari sejarah tersebut kita bisa mengetahui perjuangan, nilai, dan identitas kampus. Sehingga muncul rasa bangga dan rasa memiliki terhadap universitas. Dan kesimpulannya, implementasi patriotisme mahasiswa Universitas PGRI Wiranegara dapat diwujudkan melalui sikap tanggung jawab, kepedulian, toleransi, menjaga persatuan serta rasa cinta terhadap kampus dan lingkungan sekitar. Dan nilai-nilai tersebut tentunya sejalan dengan tujuan pendidikan anti komunisme, yaitu menjaga persatuan, meningkatkan rasa nasionalisme, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghormati. Wah, gak kerasa banget ya kita udah di penghujung podcast kali ini.
Iya, seru banget. Karena hari ini kita nggak cuma membahas tentang sejarah Uniwara ya, tapi juga belajar bagaimana pentingnya sikap patriotisme dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari. Semoga obrolan kita kali ini menjadi wawasan dan membuat kita semakin bangga menjadi bagian dari Uniwara. Betul, dan semoga kalian semua setelah mendengar podcast ini, kita jadi lebih sadar pentingnya menjaga persatuan, menghargai sejarah, serta ikut membawa nama baik kampus melalui tindakan-tindakan positif. Jadi, yuk jadi mahasiswa yang bukan cuma fokus kuliah, tetapi juga punya semangat patriotisme, rasa tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan kampus. Karena dari mahasiswa yang peduli, akan lahir masa depan kampus yang lebih baik dan generasi yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Betul. Dan sekian untuk sesi podcast kali ini. Aku Karina Olivia pamit undur diri. Dan aku Gladys Adelira Ardana. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini, yaitu Gema Patriot Muda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. I just had to let you know you're